Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini aku membahas tentang pembahasan soal sejarah ya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, soal sejarah-sejarah yang aku akan bahas ya, ini tentang materi peristiwa mutakhir dunia. Nah, yang pertama masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, kerajaan-kerajaan maritim Nusantara Hindu-Buddha. Dan yang ketiga, warisan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kita lihat ya penjelasannya. Baik, langsung aja. Nah, peristiwa mutakhir. Apa sih peristiwa mutakhir itu? Nah, penelitian yang berupaya untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau kejadian masa lalu. Penelitian sejarah mencakup lebih dari sekedar mengumpulkan dan menyajikan informasi faktual. Terus, nah ini dia contoh soal dari materi peristiwa mutakhir. Yang pertama itu Amerika Serikat yang mengaku dirinya sebagai polisi dunia telah melakukan invasi ke Irak pada tahun 2003. Motif yang terbelakangi invasi Amerika tersebut adalah motif politik dan ekonomi. Adapun motif politik yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak adalah A. Irak menggunakan negara yang identik dengan lahirnya teroris. B. Irak menjadi momok bagi Israel saat dipimpin oleh Saddam Hussein. Dan C. Amerika memiliki motif untuk menguasai sumber minyak Irak. D. Irak dituduh memiliki senjata pemusnah massal. E. Menyelenggarakan untuk menyenangkan hegemoni atas dunia, Amerika membutuhkan minyak Irak. Nah, ini adalah soal-soal UTBK SBMPTN 2021. Nah, jawaban yang tepat adalah B, karena B itu Irak menjadi momok bagi Israel saat dipimpin oleh Saddam Hussein. Biasanya, karena agresi militer Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 memiliki motif ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, Amerika menganggap bahwa rezim Saddam Hussein itu yang tidak tunduk terhadap Amerika merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah. Nah, selain itu, Saddam Hussein juga bisa menjadi momok bagi eksistensi negara Israel. Nah, dari itu, jawaban yang paling tepat adalah B, karena Irak itu menjadi momok bagi Israel saat dipimpin oleh Saddam Hussein. Nah, soal yang kedua yakni tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha. Nah, contoh soalnya yakni ketika kerajaan Mataram Hindu-Buddha meninggalkan banyak sekali candi. Di bawah ini ada nama-nama candi yang tidak dibangun pada masa Mataram kuno, yaitu A. Candi Prambanan, B. Candi Gayatri, C. Candi Borobudur, D. Candi Penampihan, dan jawaban yang paling benar itu adalah B. Candi Gayatri. Karena antara semua jawaban-jawaban ini, Candi Prambanan dan Candi Borobudur serta Candi Penampihan itu merupakan peninggalan pada masa Mataram kuno, sedangkan pada Candi Gayatri itu bukan ya. Terus, nah soal yang ketiga, warisan warisan kerajaan Hindu-Buddha. Pastinya kalian mengetahui kan apa aja sih warisan-warisannya itu? Contohnya seperti artefak atau candi-candi gitu ya. Pada masa Hindu-Buddha adalah salah satu masa penting dalam sejarah Indonesia dengan munculnya kerajaan dengan corak kedua agama ini, maka bisa dikatakan masa prasejarah di Indonesia sudah berakhir. Hal ini karena kerajaan dengan corak Hindu-Buddha banyak meninggalkan bukti tertulis berupa prasasti yang menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Oh ya, dulu tuh bahasa yang digunakan itu ketika masa kerajaan Hindu-Buddha itu yakni bahasa Sanskerta ya. Jadi masih ada banyak peninggalan-peninggalannya gitu. Seperti artefak-artefak juga itu juga masih dilestarikan. Nah, ini contoh soalnya. Bangunan masjid di Indonesia memiliki pengaruh juga dari kebudayaan Hindu. Bentuk pengaruh tersebut dapat dilihat dari A. Upacara kematian seseorang, B. Letak masjid yang dekat alun-alun, C. Bangunan masjid yang selalu menghadap ke timur, D. Atas masjid berbentuk meru dan tumpang, membunyikan beduk sebagai tanda waktu sholat. Nah, jawaban yang paling benar dan masuk ke dalam soal itu
Karena kenapa? Karena masjid tua di Indonesia yang memiliki atap tumpang atau berlapis tiga dengan ukuran yang semakin kecil ke atas, seperti Masjid Demak. Nah, itu merupakan salah satu peninggalan pada masa kebudayaan Hindu Buddha ya, guys. Dan seperti Masjid Demak tersebut, seperti juga, contohnya juga seperti Masjid Gede Kauman di Yogyakarta. Hal ini karena desain-desainnya masjid tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai filosofis Hindu Buddha. Ya benar juga sih, karena di sana itu ada sebuah eh apa ya? Desain-desain masjid itu mengandung warisan-warisan dunia dan mengandung juga kebudayaan Hindu Buddha begitu. Jadi, kalau kalian belum paham dengan apa yang saya bahas, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.